Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang suci hatinya. Bagaimana suci hati? Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Makanya khotbah 1, khotbah 2, khotbah 3, poin paling pentingnya adalah Kristus. Karena ini adalah sentral dari khotbahnya hamba-hamba Tuhan. Nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus. Dulu Paulus tidak punya kecanggihan teknologi kayak sekarang. Dia jalan kaki, dia karam kapal, jalan ke sana kemari, hanya beritakan nama ini. Yesus, 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 kesembuhan terjadi. Yesus, Yesus, mujizat terjadi. Yesus, Yesus, pertobatan terjadi, pertumbuhan terjadi. Ini nama yang penuh kuasa. Ini nama yang paling diserang hari-hari ini, saudara-saudara. Tapi memang hanya Dia yang bisa membersihkan kita yang kotor ini. Banyak orang tidak mau percaya dia, ya urusan mereka. Kami akan tetap memberitakan. Saya akan tetap menyuruhkan tanpa memaksakan. Dan diberkatilah atau beruntunglah, berbahagialah, berlimpah-limpah bagi Anda yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, shalom. Shalom. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk bisa menyampaikan firman sekali lagi di GBI The City Tower yang ini ibadah ketiga, dan saya akan menyoroti satu tema, yaitu perkenanan Allah dan kesucian hati. Di ibadah pertama saya membahas perkenanan Allah dan iman yang sejati. Lalu di ibadah kedua saya menyoroti perkenanan Allah dan doa orang percaya. Dan kali ini adalah perkenanan Allah dan kesucian hati. Nats yang akan mengantar kita adalah Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Matius 5 ayat 8, kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 8, 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Satu kali lagi, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Perkenanan Allah di sini ditandai dengan kalimat mereka akan melihat Allah. Firman Allah berkata, Tuhan itu akan berkenan menyatakan kemurahannya kepada siapa Dia berkenan mau menyatakannya. Dia akan bermurah hati kepada siapa Dia mau bermurah hati. Di bagian lain Alkitab berkata, berserulah kepada Tuhan, carilah Tuhan selama Ia dapat ditemui. Artinya bahwa Tuhan tidak selalu mau ditemui. Bapak Ibu terkasih, kalau kita baca tentang 10 gadis, ada yang bodoh 5 dan ada yang bijak 5. Untuk yang bijak pintu dibukakan, tapi untuk yang 5 pintu ditutup. Artinya tidak berkenan ditemui. Maka dari itu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu syarat penting menurut ayat kita ini, bahwa bagaimana caranya supaya seseorang itu berkenan di hadirat Allah. Allah mau ditemui dan orang itu dapat merasakan kehadiran Allah yang ditandai dengan kalimat mereka akan melihat Allah. Jadi melihat Allah di situ dalam konteks kita masih menghela napas kehidupan dan hidup dalam kehidupan kita yang sementara di sini adalah melihat Allah, bukan kasat mata kita. Ya, saya kadang-kadang agak ngeri-ngeri sedap dengan hamba-hamba Tuhan yang katanya punya karunia. Ya, karunia penglihatan. Saya tidak tahu di Jakarta ya, tapi kalau kami di NTT itu menjamur sekali. Persekutuan tuh ribuan, mungkin sudah 10 ribuan persekutuan doa. Dari berbagai sinode. Ya. Itu tuh, waduh, pengalaman rohaninya mengerikan sekali. Asal tutup mata, lihat Yesus. Asal tutup mata, waduh, Yesus gendong domba. Saya bilang mungkin lu terlalu banyak lihat kalender. Karena ada kalender yang gambar Yesus kan. Gendong domba. Saya bilang lu nih mungkin terlalu banyak lihat kalender. Atau gereja tertentu tuh biasa cari dana jual kalender. Ya, jadi mungkin terlalu lihat Yesus gendong domba. Akhirnya ke bawah mimpi.
Sambil bertanya-tanya, ini domba siapa? Itu lu. Karena kalau lepas suka masuk got, jadi harus digendong ya. Nah saudara, jadi dikit-dikit penglihatan. Dan penglihatannya itu ngeri-ngeri sedap. Ada satu sambil merokok. Baru selesai doa nih langsung merokok. Lalu tiup asap seperti awan kemuliaan betul-betul. Baru bilang begini, puji Tuhan tadi kami dapat penglihatan. Tuhan kasih tahu, ternyata persekutuan doa kita ini nomor 2 terbaik di dunia. Anda bisa bayangkan yang satu di mana gitu. Pokoknya yang 2 tuh di Kupang. Itu kan saya, aduh ini model begini kok persekutuan doa terbaik. Itu dikit-dikit penglihatan sampai kadang-kadang ya. Kalau tidak ada penglihatan mereka paksa karena hamba Tuhannya mungkin pernah dapat penglihatan. Mereka doa berikut nggak dapat penglihatan. Lalu bilang, lihat dong bu. Ya udah doa lagi. Ibunya doa ya. Lalu karena yang minta didoakan ini lagi sakit, pucat banget. Ibu lihat apa? Ibu bilang Tuhan kasih tunjuk di tangan kanan kamu tuh gelas. Oh haleluya, haleluya. Di tangan kiri kamu tuh jeruk. Itu apa artinya? Kau ini kurang vitamin C. Muka lu pucat banget. Tuhan bilang lu kurang vitamin C. Ya. Nah ini model-model begini ini kan bahaya. Ada yang penglihatan, suruh buka Alkitab. Buka di Matius 29. Matius 28 pasal aja. Kok bisa lihat bagaimana sampai tembus 1 pasal? Aduh kacau. Nah jadi melihat Allah di sini bukan berarti begitu. Tapi melihat Allah itu merasakan kehadiran Allah. Jadi orang yang hidup dalam kesucian hati, dia akan rasa kehadiran Allah. Mungkin dia tidak dapat karunia-karunia spektakuler kayak di mana-mana. Tapi kapan saja, di mana saja, dalam suka, dalam duka, dalam segala pergumulan, dia rasa bahwa dia tidak pernah sendiri. Itu pengertian melihat Allah. Seorang kosmonot Uni Soviet yang injak kaki di bulan, namanya Yuri Gagarin. Yuri Gagarin itu waktu di bulan, dia kan seorang ateis. Dia betul-betul sampai di bulan. Lalu waktu pulang ke bumi diwawancarai oleh wartawan, reporter TV waktu itu. Bagaimana di bulan? Dia bilang saya sudah sampai di bulan. Maklum ya seorang ateis. Saya sudah lihat kiri kanan sorga tidak ada. Neraka tidak ada. Karena dia tidak percaya adanya Allah. Saya sudah injak kaki di bulan. Tapi lihat kiri kanan gak ada tuh surga neraka. Saya yakin Tuhan tidak ada. Waktu berita itu dimuat di koran, seorang pendeta tanggapi komentarnya di koran itu. Pendeta itu bilang begini, kamu itu tidak lihat apa-apa karena tadi waktu di bulan tuh kau pakai itu alat napas O2. Coba kau lepas tadi, kau langsung lihat neraka. Karena ini dimensinya. Ini dimensinya dimensi rohani, dimensi kekekalan. Bukan seperti saya lihat Bapak Gembala lihat saya. Bukan begitu. Pengertian orang yang suci hatinya akan melihat Allah tuh dia merasakan kehadiran Allah. Beda sama anak Tuhan Jim Irwin ketika dia injak kaki di di bulan itu. Dia tersungkul karena dia merasakan hadirat Allah begitu kuat. Anak Tuhan sejati dalam ibadah model apapun. Kita akan menikmati, aduh indah sekali, luar biasa sekali. Menyembah, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara saya pikir dikaitkan dengan tema besar God's Favor di tahun 2025 dari gereja ini. Maka salah satu hal yang perlu ditekankan adalah kesucian hati. Nah ada beberapa hal yang saya mau seberangkan kepada jemaat pada ibadah ini. Yang pertama adalah saya catat di sini. Saya mau mengantar kita menyoroti kondisi hati manusia pasca kejatuhan. Jadi ada pra kejatuhan, ada pasca kejatuhan. Pra kejatuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa, hati manusia itu aman, terkendali, bersih, suci, murni. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa akibat tidak mentaati aturan main Tuhan, yang terjadi hati yang tadinya suci, hati yang tadinya bersih, merasakan kehadiran Allah, ya bisa menikmati keindahan dengan Tuhan, berubah menjadi ketakutan. Waktu jatuh dalam dosa, Allah melangkah, yang terjadi mereka sembunyi, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat terus setelah manusia jatuh dalam dosa, bahkan saudara kandung Kain bisa bunuh Habel. Gara-gara apa? Panas hati. Dulu tidak ada begitu.
Tapi setelah jatuh dalam dosa, hati mulai bermasalah. Ya, saudara kandung pun dibantai, hanya masalah tersinggung, hanya masalah rasa bahwa saudaranya sebagai kompetitor dan lain sebagainya. Ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Tadi ibadah 2 saya sempat singgung, dan ini memang benar ya, bahwa kalau iri hati itu tidak baik. Ada 2 pemuda, ya mereka merantau dari daerah ke Jakarta. Sampai di Jakarta 15 tahun kemudian sudah sukses. Lalu kedua orang muda ini tukar pikiran, bagaimana kalau kita kembali ke desa kita bangun desa kita. Ya, yang satu yang saya ini nama karang-karang, saya namanya cuma cerita toh. Satu Budi, satu Utomo lah, ya kan. Pada satu nama sebenarnya saya pisah saja, Budi Utomo ya. Tapi yang ini 2 orang ya, Budi dan Utomo. Gimana Ut, kata si Budi kan. Ya oke lah Bud. Jadi kan pulang sampai kampung, yang usul Budi. Tapi sampai di kampung yang banyak kerja Utomo. Oh jadi Utomo nih orangnya malas bicara gitu, tapi aksinya jelas. Beda sama Budi ya. Budi ini yang tadi tuh ya, babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Ya, NATO no accent talk only. Kalau ngomong gede, ngomong pintar, bahasa tinggi. Kalau kita melihat signifikansi dan progresivitas, waduh, gila. Kalau dia ngomong, waduh, politikus banget, politisi banget. Kalau kita melihat dekadensi, waduh, sadap, ya kan? Padahal ini hanya mana ngomong doang, iya kan? Tapi nama 2 orang tadi siapa? Oh, Budi sama Utomo. Saya cerita ini saya sudah ganti-ganti namanya lain terus, saudara-saudara ya. Si Utomo nggak gitu, dia kerja aja, sap. Masyarakat lihat dong, pemerintah desa lihat, waduh si Utomo nih gila banget. Terobosannya jelas, pembaharuan, perubahan terjadi. Maka pemerintah desa, perangkat desa, semua tua-tua di desa rapat dan mereka berkeputusan, kita harus buat penghargaan untuk Utomo. Budi no. Untuk Utomo, maka di tengah kampung itu dibangunlah patung Utomo. Sadap, Utomo sedang pegang skop. Ya ini kan namanya bangun desa. Gimana sih? Pegang skop sama ember campuran, sadap. Oh udah keren. Lalu Budi lihat patung ini, tulis itu jelas-jelas nama Utomo, kan dia marah banget. Dia tidak ngapa-ngapain sehingga tidak dihargai, tapi kecewa gitu. Maka apa yang terjadi? Setiap jam 2 pagi semua orang tidur, si Budi bawa gergaji besi, bawa pahat, pokoknya dia mau kasih hancur ini patung. Setiap, dan itu kan namanya cor, kuat punya, campuran bagus. Jadi dia hantam mungkin 2 bulan dah hancur-hancur itu. Tiap jam 2 pagi dia pahat, dia gergaji itu besi, dia pahat terus. Suatu saat di bulan kedua begitu, sementara dia dengan jengkelnya melihat patung Utomo ini, waktu dia gergaji ternyata itu patung patah tanpa dia sadari, menindih dia, lehernya juga patah. Ini yang Ayub 5 ayat 2 katakan bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang itu bisa dimatikan oleh iri hati, saudara-saudara. Ayub 5 ayat 2 sama-sama baca. Kalau ada di situ Ayub 5 ayat 2. Silakan Ibu. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah saudara lihat kondisi hati pasca kejatuhan. Orang mulai mengalami iri hati, dengki, benci. Dan sejumlah kekotoran-kekotoran lain di dalam hati. Bahkan Kejadian pasal 6 ayat 5. Sama-sama baca Kejadian 6 ayat 5, 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini bukan pandangan manusia, ini bukan penilaian manusia, ini penilaian Allah. Allah melihat kecenderungan hati manusia adalah yang pertama dikatakan segala artinya tanpa kecuali, selalu, terus menerus, semata-mata. Artinya fokus dari hati adalah dosa. Fokus dari hati adalah melanggar firman Allah dan melanggar firman Allah.
Saudara, inilah hati pasca kejatuhan. Bahkan setelah Nuh turun dari bahtera, lalu Nuh mempersembahkan korban, lalu asap korban itu dicium oleh Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 21. Tapi Tuhan tetap bilang begini, tetap nanti setelah ini pasti ada pemberontak lagi. Karena hati manusia itu sudah jahat sejak kecil. Perhatikan 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Iya, ini penilaian Tuhan ya, bukan penilaian kita. Kita bisa lihat, oh orangnya baik, oh siapa kita? Kita tidak bisa lihat sampai kedalaman hati. Allah Maha tahu. Ini ayat bilang sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Makanya anak kecil itu jangan dihalang-halangi. Anak kecil itu harus datang kepada Yesus. Karena sekalipun anak kecil tetapi tetap dia itu turunan orang berdosa. Anak monyet ya pasti tidak mau dia lahirnya pasti monyet. Monyet tidak bisa melahirkan tahu-tahu babi di situ, tidak bisa. Anak orang berdosa pasti berdosa. Makanya orang dari kecil di dalam Kristen itu tidak mengenal doktrin tabula rasa yang mengatakan bahwa asal anak kecil itu pasti putih bersih. Kata siapa? Mazmur 51 ayat 7 mengatakan aku dikandung dalam dosa. Aku dilahirkan ibuku dalam dosa. Mazmur 51 ayat 7. Perhatikan yang dalam kurungnya. Mazmur 51 ayat 7. Itu 9 yang dalam kurung. Makanya saya tekankan dalam kurung. Itu 9. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara lihat ini. Termasuk anak pendeta. Iya. Tidak ada istilah. Mau anak nabi sekalipun. Harus diserahkan ke Tuhan. Makanya anak kecil itu kita harus ajar mereka bikin baik. Mereka butuh Yesus bukan karena mereka tahu buat dosa. Mereka butuh Yesus karena mereka lahir dalam potensi ini. Mereka lahir dalam sifat ini. Makanya Yesus bilang jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Makanya orang tua yang punya anak tapi tidak pernah bawa ke sekolah minggu. Aduh, tolong bawa minggu depan lah. Ya. Yang belum nikah ya jangan lihat saya bingung-bingung. Nanti kalau ada anak tolong bawa ke sekolah minggu. Atau minimal di rumah tuh ajar berdoa, ajar menyanyi, ajar menyembah. Karena anak-anak itu karena memiliki potensi ini, dia lebih gampang meresponi yang kotor, yang jahat daripada yang baik. Karena potensi ini ada. Coba ajar dia berdoa dengan ajar dia maki, dia lebih cepat bisa maki. Iya, tapi jangan diajarin, ini contoh aja. Anak itu lebih cepat bikin dosa karena dia bawa tabiat itu, potensi itu. Saya kasih ilustrasi nih. Macan kejar bebek, tangkap bebek, bunuh bebek, itu baru macannya menjadi binatang buas. Atau macannya binatang buas, makanya dia kejar bebek dan bunuh bebek. Mana yang benar? Yang kedua, dia tuh memang buas. Bukan dia membunuh bebek baru dia diberi predikat buas. Dia tuh sudah buas dari sononya. Mel Atok pencuri mangga baru Mel Atok orang berdosa. Atau Mel Atok memang berdosa makanya curi mangga. Ini yang benar, yang kedua. Karena kita dilahirkan dosa. Ini doktrin tentang hamar teologi. Doktrin tentang dosa seperti itu. Dan dosa ini kalau tidak diselesaikan dari akar-akarnya, dosa itu akan beranak cucu dosa. Pertama Kain cuma panas hati. Tapi kemudian apa? Membunuh. Setelah membunuh Tuhan tanya, di mana adikmu? Dia tipu. Emangnya aku penjaga adikku? Dosa melahirkan dosa. Dosa iri hati melahirkan dosa pembunuhan. Dosa pembunuhan melahirkan dosa penipuan. Banyak manusia menutup dosa A pakai dosa B. Udah ketahuan selingkuh. Lu jalan sama cewek itu siapa? Tante gua. Oh, tante masa ada tante peluknya kayak tokek begitu? Gak bisa lah. Mana ada tante begitu? Boncengannya peluk sampai cowoknya mau asma. Masa tante model begitu? Ya. Tapi pakai tipu nih nantulang gua katanya. Nantulang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya cara menyelesaikan dosa itu harus benar sampai akar-akarnya. Apalagi persoalan hati loh.
Hati kita ini sudah kotor. Dari hati ini muncul segala kekotoran-kekotoran. Markus 7 mulai ayat 21. Ayat itu bilang begini. Sebab dari dalam, dari hati orang, garis bawahi, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Coba siapa yang dari daftar yang beberapa saja nih, saya tidak pernah yang beginian. Yakin tidak pernah pencuri. Tahu definisi pencuri? Mengambil milik orang lain tanpa seizin orang itu. Amin. Sudah tahu orang Kristen itu, seluruh tubuhmu itu sudah dibayar oleh Yesus. Jangan pakai tubuhmu tanpa seizin Yesus. Nangkap ya? Kau pencuri itu. Itu tubuhmu dan tubuhku ini sudah dibayar di Golgota. Jadi pakai ini tubuh atas seizin dia. Harus arahan dia, itu tubuh dipakai untuk apa? Atau pembunuhan. Alkitab berkata apa? Hanya benci, tidak membunuh. Hanya benci, kepahitan, kamu pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh masuk surga. Kata Alkitab. Rasa-rasanya sulit kalau lihat kondisi hati kita ya pasca kejatuhan. Saya juga tidak berani bilang saya lebih baik dari orang lain. Tidak berani saya sama sekali. Ya. Lalu apa lagi? 22. Perhatikan. Perzinahan. Nah, perzinahan nih. Alkitab bilang, tak usah yang berzina yang gimana-gimana. Kalau percabulan sama perzinahan itu ya kakak adik sepupu lah. Ya. Kalau percabulan dia pakai kata Yunani pornea, porno. Itu makanya menurunkan kata pornografi. Itu percabulan, itu dilakukan secara luas. Tapi persinahan itu bagi mereka yang sudah menikah tapi bersinah dengan orang lain. Tapi Yesus bilang, hanya melihat dan menginginkan alias sudah bergerak sawatmu, melihat dengan birahi entah film porno atau apa, itu sudah bersinah. Lirikan matamu. Ya kan ada orang yang lirikan matanya ya pemain baru mungkin jadi kayak monyet gitu. Lihat ya kalau ada lihat yang bagus langsung kayak monyet gitu. Tapi ada tuh yang Raja Wali. Sedap. Dia nggak kelihatan tapi lirik. Tapi kau jangan bangga bilang kau Raja Wali. Kau jangan bangga kau Raja Wali. Itu dosa. Raja Wali. Nggak peduli monyet, nggak peduli Raja Wali. Pokoknya melihat, menginginkan, bersinar dalam hati. Jadi saudara lihat ini mulai dari hati semua. Lalu keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ada orang tuh yang sombong sampai waduh parah. Dalam sebuah kapal feri, 2 orang bicara-bicara. Lalu sementara bicara dia buka tupperware-nya, dia bagikan ubi rebus. Lalu orang bilang, oh minta maaf. Ini kalau di tempat saya kasih makan babi. Saya nggak makan ubi-ubi begini. Oke. Padahal dia niatnya baik mau bagi ubi rebus. Tapi dia bilang, no di kampung saya yang kayak gini untuk babi. Pas semakin di tengah laut, gelombang mulai apa. Yang tadi bilang ubi untuk makan babi, tiba-tiba mabok. Minta maaf dia muntah. Muntahnya ubi semua. Waduh, langsung kawan yang satu, ini babi siapa di sini? Orang sombong pasti tumbang, itu poinnya. Orang sombong pasti tumbang, pasti tumbang. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa rendah hati dipromosi oleh Allah, siapa tinggi hati diturunin oleh Allah. Merasa diri paling cantik. Lihat orang hanya sebelah mata begini, jangan. Anak Tuhan yang baik kalau rasa diri cantik tambah rajin berdoa. Rasa diri tampan tambah rajin berdoa. Rasa diri punya skill tambah rendah hati. Amin, kekasih Allah. Yusuf itu punya kelebihan luar biasa di depan Firaun. Saya dengar kamu bisa tafsir mimpi, sekali-kali bukan aku tetapi Allah. Keren anak muda ini. Makanya Tuhan angkat dia terus. Tuhan angkat dia terus di tengah badai, di tengah tantangan. Tuhan angkat dia terus. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua ini munculnya dari mana? 2-3 sama-sama. 2-3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.
tema kita adalah perkenanan Allah dan kesucian hati. Tapi faktanya hati kita seperti ini, saudara-saudara. Maka hal yang kedua yang mau saya seberangkan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, bagaimana supaya kita mengalami kesucian hati itu. Yang pertama, bagaimana caranya? Tidak bisa tidak. Hanya beriman kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Dalam ritual Yudaisme itu untuk mendapatkan kesucian, orang harus mengorbankan ini dan itu, ya. Lalu bakar di mezbah sampai korbannya jadi abu. Lalu dengan abu itu mereka rasa bahwa oh ini bisa suci. Itu suci lahiriah. Tapi darah Yesus, saudara-saudara, itu menyucikan sampai kedalaman hati. Jadi daftar kekotoran hati yang ada di Markus 7 ayat 21 sampai 23 itu, ketika orang datang pada Yesus, terima Yesus sungguh-sungguh, hanya ini satu-satunya cara membersihkan hati yang kotor. Dulu orang tua kan kalau anak maki pakai sambal di sambal mulutnya. Itu tidak bisa menghapus dosa. Yang ada bikin bibir anak dower tapi tidak akan bertobat dia. Tidak bisa sambal membersihkan dosa. Atau orang tua yang bawa kayu, aduh tidak akan membersihkan. Bawa anakmu pada Yesus. Amin. Doakan dia, layani dia, disiplin dia. Tapi jangan sampai dengan emosi, dengan kemarahan, karena akan buat anak sengsara. Ada orang tua yang kalau pukul anak tuh, aduh dia kayak pukul binatang. Salah. Betul ada ayat bilang rotan anak, tapi pengertian itu tolong ditafsir baik-baik. Jangan marah-marah baru hantam anak, lempar anak sana sini. Berdosa itu. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 13, perhatikan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya, disucikan secara lahiriah. Itu kalau dalam ritual agama Yahudi atau Yudaisme. Lalu bagaimana dengan darah Yesus? 14, sama-sama baca semua. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah apa? Mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang suci hatinya. Bagaimana suci hati? Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Makanya khotbah 1, khotbah 2, khotbah 3, poin paling pentingnya adalah Kristus. Karena ini adalah sentral dari khotbahnya hamba-hamba Tuhan. Nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus. Dulu Paulus tidak punya kecanggihan teknologi kayak sekarang. Dia jalan kaki, dia karam kapal, jalan ke sana kemari, hanya beritakan nama ini. Yesus, 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 kesembuhan terjadi. Yesus, Yesus, mujizat terjadi. Yesus, Yesus, pertobatan terjadi, pertumbuhan terjadi. Ini nama yang penuh kuasa. Ini nama yang paling diserang hari-hari ini, saudara-saudara. Tapi memang hanya dia yang bisa membersihkan kita yang kotor ini. Banyak orang tidak mau percaya dia, ya urusan mereka. Kami akan tetap memberitakan. Saya akan tetap menyuruhkan tanpa memaksakan. Dan diberkatilah atau beruntunglah, berbahagialah, berlimpah-limpah bagi Anda yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sering, tadi malam saya live kan. Saya lihat ada waktu jadi saya live sebentar. TikTok live hampir 1,5 jam. Ya, lalu penonton datang mulai diskusi Alkitab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Di akhir saya sudah mau istirahat karena sudah jam 11, saya pikir udah mantap tidur. Ada satu yang masuk, ayo Pamela Atok jadi mualaf. Loh, saya bilang ini siapa ini? Ayo tinggalkan, pokoknya dia ajak saya jadi mualaf. Saya bilang kawan, dia pakai nama CR7. Saya bilang bro CR7. Bro, masa saya percaya Yesus sebagai Tuhan Allah, lalu saya turun lagi percaya dia sebagai Nabi, itu namanya nyungsep itu. Tidak bisa begitu dong, dia Tuhan Allah. Tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Ya, saya contohkan, banyak Anda berpikir Yesus cuma
Tuhannya orang Kristen atau orang Israel. Salah. Betul, saya contohkan seperti kalian mungkin pernah dengar Zakir Naik. Zakir Naik itu bukan Kristen, harusnya dia urus kitab sucinya. Tapi entah bagaimana suka urusin kitab suci kita dan salah. Dan saya tidak pernah menyerang agama orang, enggak. Tapi saya punya tugas meluruskan pandangan-pandangan bengkok tentang iman saya. Dan itu yang namanya apologia. Makanya ada istilah apologet, pembela-pembela iman. Bukan pembela Tuhan, Tuhan terlalu hebat untuk dibela, tidak perlu. Tapi Tuhan beri kesempatan untuk anak-anaknya meluruskan kalau ada serangan-serangan bodoh yang ditujukan pada kita. Zakir Naik pernah bilang begini dalam sebuah video. Dan dia bilang, Yesus itu hanya datang bagi Israel berdasarkan Matius 10 ayat 5 dan 6. Ya, di ayat 5 itu Yesus bilang begini kepada rasul-rasul, perhatikan ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Apa pesannya? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ya. Melainkan perilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berdasarkan ayat ini Zakir Naik, tuh lihat Yesus tuh hanya untuk orang Israel. Nah ini orang tidak bertanggung jawab, tidak mengerti cara tafsir Alkitab. Dia tidak bisa bedakan mana perintah awal, mana perintah akhir. Ini namanya perintah awal. Pagi-pagi saya bilang sama anak saya itu ada 4 cowok semua. Namanya Absdef, Gitskel, Nopkis, Tufexes. Kamu cari di seluruh daratan Jawa, ini gak ada nama begitu. Yang kamu ketemu akan Suseno, ya Wibowo, Joko, itu banyak. Tapi kalau Absdef, Gitskel, Nopkis, Tufexes from NTT. Ya, itu urutan abjad, jangan bingung. Itu A sampai F, G sampai L, M sampai S, T sampai Z. Absdef, Gitskel, Nopkis, Tufexes. Nah, begitu. Absdef itu anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitskel itu generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkis itu manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Tufexes itu saya masih pusing, makanya belum ada arti. Nah, saya bilang sama anak-anak saya yang sudah sekolah Absdef sama Gitskel. Absdef, Gitskel, pagi-pagi nih, fokus ke sekolah. Jangan ke mall, jangan ke swimming pool, jangan ke bioskop. Fokus ke sekolah, pagi-pagi tuh. Pas sudah sore, Absdef, oke, sekarang kita ke bioskop. Kita ke swimming pool, terus kita makan di mall. Gak ada yang bertentangan di situ. Perintah awal dia bilang fokus Israel, jangan kemana-mana. Tapi setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia beri yang namanya The Great Commission. Amanat agung. Dia bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Yesus itu Tuhan semua orang. Yesus itu Tuhan semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 36. Saudara yang belum tahu ini ayat, catat. Kasih naik status malam ini. Kisah Rasul 10 ayat 36. Kau pikir Yesus itu Tuhannya gereja? Saya salah. Dia Tuhan semua orang. Baca ibu. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Wow, beri tepuk tangan bagi Yesus. Anda pikir Anda sembah Tuhannya Kristen? No. Dia Tuhan semua orang. Makanya si R7 tadi malam ajak saya mualaf, bilang, bro, saya udah ketemu Tuhan yang benar. Ayo mari sama-sama sembah Yesus. Nggak mau. Sini mari. Kalau tidak lu masuk neraka. Lu pasti masuk neraka. Dan ingat, lu di neraka lu jangan bilang saya belum pernah ngomong ke lu ya. Saya udah kasih tahu lu waktu live tadi malam. Saya ngomong ke dia gitu, ayo masuk sini. Dia tuh Tuhan, dia Allah. Waktu dia kembali menghakimi, pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Baca itu Matius 25 ayat 31. Yesus bukan kumpulin gereja, semua bangsa. Wajib lapor. Lu mau apa lu? Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, amin. Ada dua jenis lutut yang bertelut. Lutut pertama, Anda sudah percaya dia, Anda akan berlutut dengan penuh cinta, kekaguman, dan kepuasan. Ternyata selama ini saya layani dia di gereja, saya nyembah, saya menabur tenaga, uang, waktu, dan lain sebagainya demi kepentingan gereja. Tidak sia-sia, dia benar-benar kembali. Itu berlutut dengan cinta. Tapi ada yang lain, karena gak mau berlutut, dipaksa berlutut, tapi tetap ke neraka. Enak aja lu, sudah di akhir-akhir tetap. Jadi ada dua kelompok yang berlutut itu. Semua pasti berlutut. Tapi tidak semua yang berlutut orang percaya. Itu pengertian berlutut di situ.
Maka diberkatilah Anda dalam sebuah ibadah, puasa ke apa, Anda bisa berlutut menyembah Allah. Bagus, latihan dari sekarang. Sebelum dipaksa berlutut. Amin. Berlutut. Jadi Yesus itu Tuhan setinggi-tingginya. Masa lu suruh jadi mualaf? Yang benar aja lu bro. Lu kalau mau datang, saya nggak paksa sih. Tapi kalau lu nggak mau, lu rasa aja itu neraka. Ya kalau mau nggak percaya neraka, coba lu tes bakar jari di lilin. Itu aja lu berteriak satu RT dengar. Apalagi neraka kan api kekal. Amin. Iyo, neraka ini api kekal. Sakit yang paling sakit di dunia ini itu namanya sakit bersalin. Amin bapak-bapak. Mana ngerti bapak-bapak, amin amin. Sakit bersalin paling ngeri. Istri saya melahirkan, saya temani anak pertama tuh. Wah ngeri tuh. Bukaan 1 sampai 10, aduh dia teriak ngeri. Saya bilang mama tenang. Au, au, au. Ngeri loh ibu. Mama tenang, papa aja yang melahirkan. Au, au. Nanti sudah agak tenang, dia bilang, Pak sorry Pak ya sakit banget, Bapak banyak ngomong sih. Aduh dia udah datang aja, teriak lagi. Serius. Saya sudah lihat, makanya yang sakit paling ngeri itu sakit bersalin, bukaan 1 sampai bukaan 10. Tapi masih pakai istirahat. Masih pakai istirahat. Di neraka tidak ada istirahat. Orang Kristen yang cinta dia waktu Anda meninggal, rest in heaven. Istirahat di sorga. Anda yang tidak cinta dia, kamu gak bakalan istirahat. You know rest in hell. Kamu gak bakalan istirahat di neraka, kebas-kebas api selama-lamanya. Urus diri lu sendiri yang sedang terbakar. Kalau tidak bertobat. Amin. Ya sudah buang-buang waktu 4:30 tidak bertobat lagi neraka. Ini saya harus omong ini. Jangan main-main. Datang gereja harus yakin saya nyembah Yesus, saya ngalamin Yesus, hati saya yang kotor dibersihkan oleh satu-satunya nama yang darahnya sudah tercurah di Golgota, yang nanti Jumat Agung Paskah kita memperingati kemenangan itu. Jadi hati kita dibersihkan oleh itu. Setelah dibersihkan, apa yang harus kita lakukan? Memang kalau ada dosa, Tuhan bilang harus mengaku. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9, percaya tidak ada dosa yang diakui lalu Tuhan biarkan, pasti dipulihkan. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aduh, kalau sudah mengaku tuh plong banget saudara-saudara. Saya waktu awal bertobat, ya saya diinjili oleh seorang preman yang sudah bertobat dan akhirnya saya bertobat. Aduh, memori saya dibukakan, saya aniaya orang, saya tusuk orang, saya hantam orang, saya berkali-kali ditangkap polisi, masuk sel, keluar sel. Saya menangis sejadi-jadinya berlutut di tanah, saudara-saudara. Berjam-jam saya menangis, saya rasa kasih mula-mula jamahan Roh Kudus luar biasa. Pemulihan terjadi. Memang pengakuan itu membawa perubahan. Sepanjang Anda tidak mengaku, aduh setan akan kelola Anda luar biasa. Seorang anak, ini nama lain lagi, kita cari nama lain. Iwan, kalau yang ini Iwan. Si Iwan ini dia lagi belajar apa di sini ya? Kalau ketepel ya, ketepel ya, ketepel. Jadi dia lagi nembak apa botol-botol lah, kaleng-kaleng minuman lah. Waktu dia lagi latih untuk membidik dan menembak, tiba-tiba bebek bapaknya lewat. Ini bapak bebek kesayangan ini. Tiba-tiba ada ide di dia, coba tembak bebek gitu. Padahal dia udah tahu bapaknya jahat banget dan sangat sayang bebek ini. Tapi terlintas di pikirannya, daripada kaleng-kaleng itu mendingan bebek. Dia tarik 1 kali, sipit, hampir gak kena. Dia tarik lagi, nyaris. Tapi yang ketiga dia fokus. Dia tarik, dia perhatikan, dia bidik, dia lepas. Pas kepala bebek, bebek mati tempat. Pas mati dia kaget. Oh ini kan bebek bapak. Tapi si Iwan lihat kiri kanan, waduh aman. Dia gali lubang, mungkin hampir 0,5 meter sampai 1 meter. Dia kubur ini bebek, dia tutup rapi, dia lihat kiri kanan, aman. Semua masalah selesai. Besok dia ke sekolah. Dia santai, pas mau masuk gerbang, ada temannya, si Ridwan.
Hampir sama ya, sudah biarlah. Ini Ridwan sama Iwan ya. Si Ridwan tiba-tiba teriak begini, Wan. Dia nggak mau, Wan. Sampai 3-4 kali, Wan. Langsung dia balik, gua hantam lo ya. Pas dia mau masuk lagi, Ridwan berteriak begini, Bebe. Wih, dia kaget. Lo kenapa jadi panggil Bebe? Ridwan hanya begini, lo mau gua bongkar? Si Iwan datang, lu kenapa panggil gua Bebe bro? Asal lu tahu ya, lu tembak bebek bapak lu, gua lihat. Gua tahu di mana kuburnya. Lu mau gua laporin ke bokap lo tentang bebek kesayangannya. Ketakutan si Iwan. Jangan dong bro, mati gua, jangan, bahaya. Ya udah, kalau lu mau aman ada berapa di situ? Setoran. Maka sepanjang Iwan tidak mengaku, Ridwan menjadikan Iwan ATM. Panen terus. Uang jajannya habis sama Ridwan. Dia pegang semua. Waduh, ini stres juga. Tiap kali dia mau ke sekolah, dia sudah lihat Ridwan, dia sengaja tidak lihat. Ridwan bilang, Wan, sengaja tulis ya. Bebe, langsung datang setoran. Setoran dari waktu ke waktu, stres kan. Karena tidak diakui. Tertekan banget. Sampai suatu saat si Ridwan bilang, wah kalau begini terus gua lapar nih di sekolah. Semua pada jajan, gua ngiler doang lihat orang jajan. Bukan gak punya duit, dikasih duit. Tapi kalau orang tua tanya kenapa lu gak jajan, itu duit lu kasih kemana? Cerita panjang lagi, maka dia memutuskan datang kepada bapaknya. Bapaknya lagi baca koran, lagi ngopi. Dia datang duduk di lantai. Bapaknya udah tahu dia. Kenapa Wan? Enggak, ini mau ngomong Pak. Ngomong apa? Ayo ngomong. Gini Pak. Iya apa? Kemarin kan saya tembak kaleng. Nah terus kenapa kalengnya? Bukan masalah kalengnya Pak. Bebek Bapak lewat. Nah terus kenapa? Oh bebek yang itu, oh iya. Kenapa? Saya coba tembak Pak. Hah? Saya tembak 3 kali. Terus gimana? 1 sama 2 salah Pak. Tapi yang ketiga mati. Bapaknya bangun, bapaknya marah, bentak dia. Wan, waktu lu tembak bebeknya bapak lihat dari jendela. Bapak tahu, tapi bapak mau lihat lu nih anak baik nggak? Gua tunggu lu hari Senin lu nggak datang. Pikir mau pemberesan. Selasa lu nggak nongol, Rabu lu nggak nongol, Kamis lu nggak nongol. Gua pikir wah Jumat nih pasti. Jumat juga kagak. Gua pikir Sabtu nih, Minggu baru lu datang. Saudara. Akhirnya bapak bilang begini, Wan, lu lebih berharga dari bebek itu, gimana sih? Kalau ada masalah apa-apa terbuka sama bapak. Waduh dia plong benar-benar. Hanya bapaknya memaafkan dia, lain kali jangan gitu lagi ya. Ada masalah cerita sama bapak. Nggak usah dipendam sendiri. Besok dia ke sekolah. Ya kan? Ridwan udah siap nih, palak nih, kompas nih ya kan. Pas dia masuk, Wan, dia nggak peduli lagi. Wan, gak peduli. Wan, bebe. Dia gak peduli. Suara si Ridwan kesal. Bebe bapak lu. Pusing amat gua sama bokap udah beres ya enggak. Jadi saudara kalau ada apa-apa datang pada Yesus. Pusing amat sama dunia ngomong. Asal kau sudah beres sama Yesus, pemulihan terjadi. Dan hidupmu plong, enak. Bersih. Amen. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Yesus. Datang mengaku, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan setelah itu harus banyak-banyak baca Alkitab. Mazmur 119 ayat 9 bilang apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Makanya anak-anak muda banyak baca Alkitab ya. Di handphone tuh download Alkitab. Tapi jangan ada aplikasi-aplikasi porno juga di situ. Kau mau kasih kawin Tuhan dengan setan. Satu aja, Tuhan aja, yang lain-lain jangan. Dosa tuh nggak boleh, ya. Download Alkitab. Percayalah masa depan lu luar biasa. Lu dengar ada satu pendeta kampungan dari NTT datang khotbah kasih tahu kau ini.
bertobat. Anak-anak muda yang pacaran tidak kudus bertobat. Amin. Cowok mau pegang-pegang, suruh dia pegang kabel biar kena strom di sini. Supaya dia rasa aliran itu. Kadang-kadang cewek-cewek ini aneh bin ajaib. Saya sudah kasih jodoh sama cowok yang takut Tuhan. Diputusin. Saya tanya, kenapa lu putusin dia? Itu cowok cinta Tuhan. Saya malas banget sama dia. Udah 3 bulan pacaran gak pernah megang gua. Syukur lu dapat begitu. Lu mau yang langsung pegang-pegang. Enak aja. Lu pikirin toko roti. Ramas roti kiri kanan. Amin. Pakai metode Yusuf. Lari keluar. Ini bukan lari keluar. Lari di tempat. Tunggu ya kakak pemanasan. Ya mati. Lari keluar. Kalau lari di tempat itu ancang-ancang itu pemanasan itu. Scooby-Doo lari keluar. Amin. Iya, anak muda harus begitu dong. Kalau mau anak muda dipakai Tuhan harus begitu. Kalau pernah jatuh bangkit, jangan jatuh lagi di lubang yang sama. Binatang aja tidak jatuh di lubang yang sama. Cantik tapi mahal, tampan tapi mahal. Bukan cantik murahan, tampan murahan. Amin. Iya, saya harus kasih tahu itu. Kalau tidak nanti setan tipu kita dengan berbagai cara, ya. Lalu yang terakhir, beberapa wajah mencurigakan jadi terakhir ya. Apa dampak dari orang yang sudah suci hati? Matius 5 ayat 8 bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kamu akan bahagia. Bahagia di situ dia pakai terjemahan Inggris blessed. Lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Jadi kalau kita punya hati sudah disucikan melalui menerima Yesus, mengaku dosa, banyak berdoa, banyak belajar firman, dengar firman, beri perhatian sungguh-sungguh, kamu dibersihkan oleh firman. Amin saudaraku. Dan nanti kamu lihat hidupmu tuh diberkati oleh Tuhan. Dan ngomong-ngomong tentang berkat, ini satu keadaan di hadapan Allah. Berkat itu kontras dengan kutuk. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, berkat tidak selalu bicara materi. Berkat tidak selalu bicara itu. Itu hanya sebagian dari berkat. Berkat itu dimulai dengan satu keadaan, kita berkenan di hadapan Allah. Melalui poin-poin yang sudah saya sampaikan dalam khotbah hari ini. Dimulai dari menerima Yesus. Ada orang tuh yang tidak mengerti ini sehingga selalu mengukur asal orangnya kaya pasti berkat. Belum tentu. Banyak kaya tapi penipu. Banyak kaya tapi koruptor. Banyak kaya tapi songgo-songgo. Tahu nggak songgo-songgo? Apa ya istilahnya? Yang suka ke Gunung Kawi itu apa namanya? Pokoknya kayak ritual-ritual itu bisa kaya benar. Tapi tumbal entah anak lu atau apa. Pokoknya ada tumbal. Saya kenal orang, tiap kali anaknya minta duit, asal jangan kau yang buka lemari itu, papanya yang buka. Berapa aja. Jangan sentuh lemari itu. Dia buka, 1 ban, 10, selalu ada. Papanya meninggal, mereka buka tuh kosong, hanya ada kayak apa, akar atau apa gitu. Setan itu. Pesugihan. Ada itu. Dan minta maaf, satu keluarga cuci darah sampai mati semua. Tapi beda sama berkat yang dari Tuhan. Amin. Banyak anak-anak Tuhan tuh melihat, aduh kenapa ya saya cinta Tuhan, melayani Tuhan. Pak Johan sudah khotbah, Pak Mel Atok sudah khotbah, pendeta-pendeta yang diundang di sini sudah khotbah dan khotbahnya senada bahwa kita diberkati. Tapi kenapa dia yang nggak rajin gereja, tidak pelayanan, hidupnya sembrono, kelihatan lebih makmur tuh. Dan ini kelihatan di Mazmur 37, mulai ayat 73, mulai ayat 1. Pemazmur di sini namanya Asaf. Tidak semua mazmur ditulis oleh Daud ya. Daud itu hanya 75 sampai 76 mazmur aja. Ada Mazmur Asaf, Mazmur Korah di dalam 150 mazmur itu. Yang ini Asaf. Asaf bilang begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, ya, bagi mereka yang bersih hatinya. Iya, betul. Tetapi kadang-kadang yang sudah bersih hati pun salah mengerti. Seperti dia ini. Dia bilang begini. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Ayat 3. Sebab aku cemburu pada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Fasik tapi mujur, pembual tapi mujur. Dia bingung lah, saya suci hati, bersih hati kok gak seberuntung dia kayaknya. 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Iya, sehat-sehat, gemuk-gemuk.
Tidak semua orang gemuk tuh fasik ya. Saudara, ini tunggu. Ini saya perlu ini harus dikelirkan Pak. Takutnya copot ayat ini lalu nyindir orang. Hei gemuk fasik, lihat tuh. Nggak ada itu. Ini kebetulan. Dengar. Kebetulan yang fasik waktu dilihat dalam waktu Asaf tulis ini, dia lihat yang fasik itu gemuk-gemuk. Tapi jangan digeneralisasi asal ada pendeta gemuk ya si fasik khotbah. Waduh, bertobat ngana. Itu hanya ada gemuk yang baik kok ya. Saya tiba-tiba ingat, takutnya orang salah menghakimi ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Kita yang ibadah penyembahan sebentar ini sakit, itu sakit, ini sakit. Tatikam di sana, tatikam di sini. Aduh. Sampai ada orang tuh yang pergi periksa dokter. Dia bilang, Pak dokter saya tekan di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit. Dokter, kok tidak ada apa-apa? Setelah dicek jari ujungnya patah, saudara. Makanya ditekan di mana sakit semua. Oh, itu bukan di dada lu. Jari lu tuh. Jari lu patah di ujung, makanya tekan sakit, tekan sakit. Di mana-mana sakit. Di jari lu masalahnya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara lihat ini. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5 sama-sama baca. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Lalu si Asaf ini yang katanya hati bersih. Dia bilang begini, langsung ayat 13 ibu. Ayat 13 langsung. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayatnya yang ke-14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ada fenomena kadang-kadang seperti ini. Yang melayani Tuhan masalahnya lebih ribet kelihatannya. Tapi saya mau kasih tahu saudara di akhir khotbah hari ini ya. Beda pencobaan sama pengujian. Yang pertama beda sumber. Pengujian itu dari Tuhan. Pencobaan dari setan. Yang kedua beda fenomena. Pengujian itu biasanya tidak enak, sakit, menderita, tertekan, tapi happy ending. Pencobaan apalagi tawaran-tawaran indah dari setan. Kecuali pencobaan yang diizinkan Tuhan seperti Ayub, itu beda kasusnya. Tapi biasanya setan itu mencobai, menggoda dengan memberikan yang enak-enak, manis-manis, tapi endingnya hancur. Seperti Saul. Akibat pengujian seperti Yusuf dipulihkan. Seperti Daud, waduh, susah menderita dikejar-kejar ke sana kemari. Tapi kemudian dipulihkan Tuhan. Makanya di ayat 17 dia bilang begini, sama-sama baca ayat 17. 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi kalau hari ini kita sedang diproses bertahan, Tuhan akan membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Saudara yang terlalu banyak senang dan sampai lupa Tuhan, hati-hati. Endingmu bisa tidak bagus. Oleh karena itu cepat datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengaku dosa, dan Allah pulihkan hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat terkasih. Haleluya.